Tujuan utama peraturan ini adalah untuk keselamatan kita bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Bang Roni. Oke, jadi teman-teman semua, jadi barusan ini aku lihat berita tadi di CNN. Jadi di situ ada berita tentang apa ya namanya ya? Intinya pokoknya larangan mudik, larangan pulang kampung, dan juga penyetopan semua moda transportasi. Jadi di berita tadi itu disampaikan oleh Ibu Adita Irawati selaku juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Sesuai rapat kabinet dan juga arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo mengenai untuk larangan mudik tadi ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang dulu tanya sama Bang Roni, yang tanya tentang kira-kira kapan penerbangan luar negeri atau dalam negeri itu dibuka, atau ada yang tanya juga, Bang, Bandara Juanda T2 itu udah tutup apa masih dibuka? Jadi karena memang kebanyakan subscriberku itu adalah teman-teman tenaga kerja luar negeri semua. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Saudi, ada yang di Singapura, ada yang di Taiwan, di Malaysia, di Brunei juga. Jadi mungkin teman-teman semua yang tanya, ada penerbangan nggak sih dari luar negeri ke Surabaya atau ke Jakarta dan lain-lain? Jawabannya adalah, jadi kalau menurut berita yang tak dengar ini, memang akan diperlakukan untuk penyetopan semua transportasi udara. Jadi untuk aturan ini sebenarnya ruang lingkupnya adalah meliputi transportasi darat, kemudian transportasi laut, kemudian transportasi udara, kereta api, dan juga kendaraan pribadi, bisa motor, mobil, ataupun lain-lainnya. Oke, terus kemudian menurut berita yang aku dengar tadi, ada beberapa sanksi tahap awal. Sanksi tahap awal yaitu yang diperlakukan mulai 24 April sampai dengan 7 Mei, yaitu sanksinya adalah cukup menyuruh kembali ke asal perjalanan. Jadi misalkan kalau teman-teman semua dari Surabaya atau dari Jakarta mau mudik ke daerah, atau mungkin misalnya ke Madiun, ke Ponorogo, ke Bojonegoro, ke Magetan, dan lain-lain, itu kita akan disuruh kembali ke daerah asal perjalanan. Bisa kalau kalian dari Jakarta ya disuruh balik ke Jakarta, kalau ke Surabaya juga disuruh balik ke Surabaya. Oke. Kemudian untuk sanksi tahap kedua, yaitu tanggal 7 Mei sampai dengan 31 Mei, itu bisa juga akan dikenakan sanksi yang seperti tadi, dan juga mungkin akan dikenakannya denda. Oke, jadi tadi juga disampaikan untuk pemberlakuan penyetopan moda transportasi darat itu berlaku mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Itu untuk moda transportasi darat. Kemudian untuk moda transportasi kereta api itu berlaku mulai 24 April 2020 sampai dengan 15 Juni 2020. Oke.
Kemudian untuk moda transportasi laut akan diberlakukan mulai tanggal 24 April sampai dengan tanggal 8 Juni. Sampai dengan tanggal 8 Juni itu untuk moda transportasi laut. Kemudian untuk moda transportasi udara yaitu pesawat terbang itu akan diberlakukan mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020. Dengan catatan ini bisa diperpanjang sampai keadaan benar-benar mulai kondusif atau pandemi ini udah berkurang. Jadi itu ya, bisa diperpanjang sampai dengan kondisi bisa kondusif kembali. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman semua subscriberku ataupun yang mungkin juga nggak subscribe, yang udah lihat dua vlogku sebelumnya yang tentang kondisi Bandara Juanda 2 dan juga Bandara Juanda 1. Kemudian ada yang tanya, Bang, kira-kira kapan sih penerbangan luar negeri itu dibuka lagi? Atau juga ada yang tanya tentang, Bang, kalau misalkan kita mudik lewat Surabaya, apakah kita akan dikarantina di Surabaya? Jawabannya adalah di airport itu tidak ada tempat untuk karantina. Yang ada hanyalah alat pengetes atau pengukur suhu tubuh. Jadi nanti ketika kita datang, di kedatangan itu ada petugas KKP atau petugas kesehatan yang di sana nanti ada monitor untuk memonitoring suhu tubuh kita. Jadi kalau suhu tubuh kita di bawah, misalkan di bawah 38 itu kita langsung aja lolos. Tapi kalau ketika suhu badan kita 38 derajat atau lebih dari itu, petugas kesehatan atau petugas KKP nanti mungkin akan mengambil tindakan selanjutnya seperti itu. Jadi jawaban dari semua pertanyaan teman-teman yang udah komen, yang udah tanya di kolom komentar, kapan lagi bandara itu dibuka lagi? Jawabannya adalah sampai benar-benar kondisinya ini kembali kondusif atau udah kembali normal kayak dulu. Jadi untuk saat ini memang banyak sekali penerbangan-penerbangan yang di cancel, bahkan juga ada dari penumpangnya sendiri yang meng-cancel ataupun membatalkan perjalanan karena pandemi virus ini. Itu. Ya, jadi buat teman-temanku semua, mungkin buat seluruh tenaga kerja luar negeri, jangan pulang dulu lah, pokoknya jangan pulang dulu. Ya mau nggak mau kita harus kita harus stay, kita harus tetap ya gimana ya, pokoknya tetap di sana lah. Kalau kalian misalkan di Jakarta ya di Jakarta, kalau kalian masih di Singapura di Singapura, kalau kalian masih di Hong Kong ya di Hong Kong. Pokoknya kita jangan mudik dulu karena memang kondisi saat ini tuh pokoknya lagi ribut, lagi parah banget seperti itu. Pokoknya ribet banget lah. Pokoknya kalau kalian mau mudik, pokoknya ditunda dulu sampai benar-benar situasinya itu bisa kembali normal, kembali kondusif. Oke. Jadi untuk sekali lagi untuk di sini aku berbicara di konteks penerbangan atau di area airport. Jadi emang mulai tanggal 24 besok itu rencananya memang airport akan ditutup, tapi juga nggak bisa langsung pada hari itu juga, mungkin bisa sampai 1 minggu itu benar-benar baru bisa airport close, karena di situ masih juga banyak penumpang yang istilahnya stranded atau penumpang yang benar-benar stuck, yang harus benar-benar harus pulang itu pokoknya. Jadi itu emang nggak bisa pada hari itu juga, mungkin butuh waktu lah sekitar 1 minggu. Oke, mungkin ada teman-teman semua yang mungkin belum jelas, silakan teman-teman semua bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah aku akan balas satu persatu. Dan juga mohon maaf kalau misalkan nanti balasannya itu agak sedikit telat, karena emang aku juga kerja, jadi emang harus bisa membantu harus bisa berbagi waktu. Oke, pokoknya situlah pesanku, jangan kemana-mana dulu, ikuti
himbauan pemerintah, kalau disuruh stay at home ya stay at home, di rumah aja, jangan keluar-keluar kemana-mana kalau emang itu nggak penting ya. Apalagi kalau teman-teman semua yang mungkin pengen mudik ke kampung, pengen mudik ke rumah, ke desa, jangan dulu, karena takutnya kita itu yang bawa bawa virus ke keluarga-keluarga kita nanti. Kasihan juga, apalagi kalau kita misalkan punya keluarga yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sakit-sakitan, itu malah bahaya karena memang nanti akan gampang sekali terpapar seperti itu guys. Oke, pokoknya sehat terus buat kita semua. Ojo mokong rek, dikon nang omah wae pokoke, ojo dolen ae ya. Diempet sik doline, sing pengen nang mall ya diempet sik. Pokoke nang omah sik. Pokoke nurut apa jare pemerintah. Engko nek wis situasi wis memungkinkan, kondusif, kalian mau main, kalian mau dolen, wis pokoke bebas lah. Apa jarimu lah, sak karepmu lah. Pokoke untuk sekarang ini melu apa kata pemerintah ya, seperti itu. Oh ya, jadi karena besok udah mulai ibadah puasa, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kita semua, buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini lancar dan juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Seperti itu, oke? Jadi mari kita berdoa semua supaya semua kejadian ini tuh bisa cepat berlalu, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, karena emang virus ini tuh udah menggegerkan seluruh dunia. Semua tatanan dunia itu hancur kabeh, ekonomi juga pada lagi anjlok, lagi pada merosot. Pokoknya mari kita berdoa supaya pandemi ini, supaya virus ini cepat berlalu. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton vlognya Bang Roni. Buat teman-teman semua yang mungkin belum jelas, silakan komentar di kolom komen di bawah. Nanti insya Allah kau akan balas satu persatu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton vlognya Bang Roni. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.